Oke, gerak ya. Ya. Absen sudah saya buka, di start silahkan di absen. Kemudian salah satu pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Setia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, kita berjumpa lagi di mata kuliah farmakoterapi 2 ya, untuk kelas gabungan. Jadi kalau misalnya teman kalian dirasa belum masuk dalam kelas ini, silahkan dihubungi. Karena pada hari ini kita akan membahas tentang obat-obatan yang dapat uh, mempengaruhi fungsi renal ya, atau fungsi ginjal. Silahkan buka farmakoterapi handbooknya, kemudian buka di halaman appendix kalau tidak salah. Um, di situ ada daftar obat-obat yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Oke, ya. Kita mengulang kembali, kita recall kembali ingatan kita tentang fungsi ginjal, ya. Yang kita tahu ginjal adalah organ tubuh ya yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya juga untuk memelihara elektrolit, ya kita sebut dengan homeostatis, kemudian mengatur ekstraseluler, kemudian organ pembuangan, ya, atau juga bahkan menjadi filterisasi, detoksifikasi, gitu ya, dan tentunya tempat organ untuk melakukan metabolik toksik senyawa-senyawa eksogen maupun endogen yang tidak diperlukan akan dibuang, gitu ya. Kemudian akan disaring terlebih dahulu di ginjal dan dibuang melalui atau via urin. Dari fisiologi yang kita tahu, ya, karena seringnya paparan terhadap toksis, ya, terhadap toksikan, ya paparan nih, ya, oleh toksikan terus, karena dia memang tempatnya tadi yang saya bilang akrasi metabolik toksik, gitu, sehingga sangat rentan sekali menjadi target eh, dari toksikan eksogen itu, ya, dari toksikan itu tersebut, baik itu eksogen maupun endogen. Biasanya, ya, biasanya karena dia jadi target utama dan uh, target utama untuk kerusakan oleh toksikan, gitu ya. Gejala yang paling sering yaitu adalah uh, kerusakan ginjal akut, atau sebut dengan akut kidney injury, gitu ya, kerusakan akut. Kalau kita tahu akut itu berarti dalam waktu yang singkat, gitu ya, tiba-tiba dan waktu yang singkat dan bisa reversible, bisa kembali normal. Nah, tentunya itu pun meskipun akut, itu juga mengalami kerusakan, gitu ya. Nah, jika kerusakannya itu parah, tentunya akan mempengaruhi fungsi ginjal itu sendiri. AKI, atau kita sebut dengan akut kidney injury tersebut, itu juga sudah
banyak ya yang masuk, yang menyebabkan pasien masuk rumah sakit sekitar 20% ya, sekitar 20% itu masuk ke rumah sakit. Karena apa? Karena penyakit acute kidney disease atau AKI ini. Nah, biasanya pun bukan hanya itu saja, bukan hanya AKI saja yang menyebabkan masyarakat itu masuk rumah sakit, tapi juga pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis pun juga dapat dapat mendapatkan AKI ini, gitu ya. Kenapa? Saya bilang pasien yang punya penyakit kronis pun dapat rentan eh, mendapatkan penyakit AKI karena mereka selalu meminum obat, gitu ya, selalu meminum obat. Dan ternyata AKI ini pun menjadi eh, tantangan bagi kesehatan global, gitu ya. Karena selama penelitian yang sudah ada, ternyata di dalam per tahunnya, di setiap tahunnya, itu penyakit AKI sekitar 13,3%, gitu ya, menyebabkan kesakitan pada pasien. Gitu. Dan untuk patofisiologi AKI oleh toksikan itu sangat kompleks, ya, sangat kompleks. Kita agak susah untuk menjelaskan patofisiologi itu, gitu ya, karena memang pertama kita zat eksogen maupun endogen kan banyak ya. Ya, endogen mungkin kita bisa sudah memprediksi kalau zat endogen, tapi kalau eksogen agak susah untuk kita prediksi. Nah, kecuali ya kita mengkategorikan gitu ya, oh ini pasiennya minum obat ini, obat ini, obat ini, tapi kita belum tentu paparan-paparan atau toksikan-toksikan yang lain gitu ya. Nah itu. Jadi patofisiologi itu kompleks dari AKI ini ya, kompleks sekali. Tapi kadang ketika menyebabkan AKI itu dapat juga menyebabkan beberapa penyakit lainnya seperti sepsis, kemudian iskemi, dan tentu juga uh, kerusakan pada nefron, gitu ya, pada nefron. Kita tahu kalau nefron itu adalah bagian dari sel, sel yang berasal atau yang ada di dalam ginjal. Nah, kenapa bisa terjadi nefrotoksisitas, gitu ya? Terjadinya nefrotoksisitas ini berkaitan dengan detoksifikasi tadi yang saya bilang, ya, dan ekskresi. Hampir semua zat endogen maupun eksogen itu dapat bukan didapat ya, melalui ekskresinya melalui urin gitu, dan hanya sebagian kecil aja sekitar 10% keluar via lain seperti feses, seperti keringat dan lain-lain gitu. Jadi 90%, 80% sampai 90% diekspresikan di ginjal. Nah, ketika terjadi kerusakan pada nefron, itu pun juga mekanisme kerja yang biasanya ginjal lakukan itu menjadi tidak bekerja, gitu ya, menjadi tidak bekerja sehingga zat eksogen dan endogen yang harusnya dibuang akan tertahan di dalam darah, ya, akan tertahan di dalam darah. Apalagi apalagi orang tersebut misalnya mengkonsumsi obat-obatan gitu dengan punya penyakit yang lain. Ya, seperti saya bilang tadi, pasien yang memiliki penyakit kronis pasti tentu akan mengkonsumsi obat terus-menerus. Dan sayangnya, obat-obat yang diminum tersebut kebanyakan akan mempengaruhi fungsi ginjal. Nah, paparan yang terus-menerus terhadap obat, nah seringkali dapat menyebabkan kerusakan. Gitu. Yang normal aja, fungsi ginjal yang normal aja mengalami kerusakan, apalagi pasien-pasien yang memang udah punya abnormalitas sebelumnya, gitu ya, terhadap uh, ginjalnya mereka. Ketika ginjal itu sudah mengalami kerusakan,
tentunya fungsi kerja ginjal pun juga akan berantakan, gitu ya, akan eh, tidak bekerja, tidak terkontrol, gitu ya. Dan fungsi untuk mempertahankan hemostatis, keseimbangan elektrolit pun juga akan eh, rusak, gitu ya, akan rusak. Jika kita melihat kembali atas struktur ginjal, ya, saya nggak akan bahas lagi ginjal Salman, tapi bagaimana kita bisa mengingat oh, bagian-bagian ginjal dan em, fungsi ginjal, ya, fungsi dari bagian-bagian tersebut. Tadi saya bilang ginjal terdiri atas nefron. Nah, di dalam nefron ada banyak sekali bagian-bagian seperti glomerulus, seperti tubulus, ya, tubulus proksimal, kemudian ada lekung Henle, ada tubulus corpus distal, ya, kemudian ada tubulus collectifus dan lain-lain. Darah, ya, jadi aliran darah yang ada dalam tubuh kita ini akan selalu masuk ke dalam ginjal, gitu ya, selalu akan masuk dalam ginjal, masuk dalam sel nefron, yang dimana di situ melewati bagian-bagian yang saya jelaskan tadi, gitu ya, bagian menjelaskan tadi, kemudian akan darah tersebut yang melewati, yang pertama melewati tubus proksimal, dia akan melakukan apa ya, penyaringan, gitu ya, filter pertama, gitu, yang dimana uh, tentu yang kita tahu darah yang masuk ini itu masih membawa nutrisi, masih membawa zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, bahkan juga membawa racun-racun yang harus dibuang, tadi racun-racun dari eksogen maupun endogen yang harus dibuang, sehingga di tubulus proksimal dia akan apa? Dia akan filter lagi, gitu ya. Nah, filterisasi lagi, kalau misalnya ion-ion nutrisi-nutrisi yang akan diperlukan oleh tubuh, dia akan kembalikan, gitu ya, atau tidak dibuang, gitu. Nah, dan sampai akhirnya darah tersebut keluar kembali dari ginjal dalam keadaan bersih, gitu ya, karena racun eksogen dan endogen tadi sudah tersaring. Nah, saringan tersebut lah yang akan keluar bersamaan dengan urin, gitu ya. Nah, secara fisiologi aliran darah ke ginjal per menitnya adalah 1,2 liter, ya, per menit 1,2 liter. Hampir setengah dari kita minum air. Banyak ya, 1,2 liter ini. Ini per menit. Dan darah yang disaring, ya, itu pun 120 mililiter per menit. Jadi 10 persennya, gitu ya, 10 persennya dari aliran darah yang masuk. Dan hasil cairan filtrat yang dikeluarkan melalui urin itu kira-kira juga 1,2 liter per hari. Ya, itu rata-ratanya. Kalau misalnya cairan dalam tubuh pun normal. Karena fokus utama kita adalah obat-obatan, yang dimana nanti kita akan juga bahas obat-obatan yang dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, gejalanya apa? Gejalanya adalah aki.
Ya, kerusakan pada ginjal akut. Ya, kerusakannya akut. Kenapa dibilang akut? Tadi saya bilang adalah reversibel, dia akan kembali. Ya, cepat terjadi kerusakan, tapi pun juga cepat terjadinya perbaikan. Obat yang ada di pasaran, obat yang sering diminum, itu kebanyakan salah satu efek sampingnya adalah aki ini, gitu. Kenapa demikian? Kok efek sampingnya banyak obat yang ada yang kita minum ini efek sampingnya ke ginjal? Ya, karena ini juga berkaitan dengan apa? Dengan ekskresinya. Hampir semua obat, pada umumnya obat, 80% obat itu terdiekskresi di urin. Gitu ya, pasti kalau diekskresi di urin, menjadi urin, hmm, pasti akan terpapar terus ini ginjal, gitu ya. Nah, itu. Makanya tadi di awal saya bilang, ginjal ini akan menjadi target utama dari toksikan tadi karena selalu terpapar oleh agen toksikan ini gitu. Nah, drug-induced kidney injury ini memiliki gejala-gejala klinis. Ya, kita nggak sadar, dia nggak seperti, aduh sakit nih di bagian ginjal, misalnya seperti itu. Kayak seakan-akan kita merasa sakit di bagian perut gitu ya. Kalau misalnya pernah nggak merasakan uh, apa ya, merasakan efek toksik yang uh, yang terjadi pada usus, ya, itu kita merasakan sakitnya, ya, merasakan sakitnya. Karena misalnya contohnya adalah kalau kita keracunan makanan, kita langsung tuh sistem pencernaan kita itu langsung bereaksi ya, sistemnya kesana langsung merasa sakit gitu ya di daerah perut gitu. Kemudian, tapi kalau ginjal ketika terjadi toksikan itu, dia jadi toksik, dia juga kita nggak ngerasa sakit di bagian itu langsung, tapi ada gejala-gejala klinisnya gitu ya, karena seperti contohnya adalah oliguria, anuria, gitu ya, bahkan terjadinya gagal ginjal akut yang kita bisa tahu bahwa gagal ginjal akut itu bisa eh, kita adjust, bukan kita adjust ya, kita diagnosa itu pertama adalah nilai GFR-nya menurun, kemudian dibarengi dengan peningkatan kreatinin ya di dalam serum serta BUN. Nah, dari penelitian yang sudah ada, seperti yang saya bilang, sekitar 20% itu pasien dengan AKI itu masuk rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit. Dan ternyata pasien anak-anak inilah yang paling sering yang beresiko tinggi. Karena apa? Karena ya fungsi ginjalnya masih belum sempurna. Gitu. Fisiologi ginjalnya masih belum sempurna, masih rentan. Kalau kita bandingkan dengan dewasa maupun geriatri. Tapi geriatri hampir sama ya dengan anak-anak, resikonya juga tinggi, apalagi geriatri yang memiliki penyakit-penyakit yang kronis. Tapi anak-anak itu beresiko lebih tinggi. Faktor resiko dari terjadinya DIKI ini atau AKI yang kita bisa bilang, faktor resikonya itu bukan hanya orang yang selalu meminum obat-obatan, tapi juga ada beberapa faktor. Ya, yang utama yaitu adalah usia. Tadi sudah saya sampaikan, anak-anak lebih rentan terhadap terjadinya AKI atau DIKI ini, terjadinya kerusakan pada ginjal, ya, yang disebabkan oleh obat-obatan. Dan pediatrik maupun geriatri pun juga sama. Ya, geriatri ini. Kenapa kalau geriatri? Ya geriatri tadi
ya ada penyakit-penyakit kronis lainnya, kemudian memang fungsi ginjalnya juga sudah menurun gitu. Kalau Pedriati belum matang, kalau sedangkan geriatri itu eh, fungsinya sudah menurun. Kemudian gender, jenis kelamin, gitu ya. Jenis kelamin itu juga mempengaruhi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ukuran tubuh, ya ukuran tubuh. Nah, ukuran tubuh ini akan mempengaruhi volume distribusi, kemudian giliran totalnya pun juga, gitu ya. Karena kita tahu bahwa uh, laki-laki dengan wanita kan berbeda ya, dari volume, dari luas permukaan tubuh, sehingga pun ukuran tubuh juga akan mempengaruhi tersebut, gitu. Kemudian adanya riwayat penyakit kronis lainnya, dan tentu ada obat-obat yang mengkonsumsi. Jadi obat-obat yang dikonsumsi yang memiliki sifat nephrotoksik. Nah, obatnya apa contohnya? Contohnya biasanya obat-obatnya aminoglikosida, cefalosporin, vancomycin, gitu ya. Nah, itu eh, dapat meningkatkan nefrotoksisitas. Ketika pasien itu terpapar atau terdiagnosa oleh eh, kerusakan yang disebabkan oleh obat, maka ada beberapa eh, bagian-bagian fungsional ginjal yang rusak. Jadi nggak semua ginjalnya ya, bagian ginjalnya rusak. Jadi ada beberapa obat yang dapat merusak bagian-bagian tersebut. Nah, di tabel yang saya tampilkan itu ada beberapa bagian ya atau struktural yang obat-obat khusus yang dapat menyebabkan kerusakan em, di bagian tertentu, gitu ya. Nah, ini pertama yaitu adalah kita lihat di sini dapat menyebabkan obstruktif nefropati. Apa maksudnya? Ya, kalau obstruktif nefropati, dia biasanya itu gangguan ginjal yang akibat adanya obstruksi atau penyumbatan aliran, ya, penyumbatan aliran apa? Aliran urin, ya, aliran urin, sehingga ketika terjadinya penyumbatan, maka dapat menyebabkan penurunan flow dari urin, penurunan flow rate, ya, eh, aliran urin untuk melalui sistem saluran kemih. Jadi obstruksi nefropati ini dia berada di lokasi sistem saluran kemihnya. Ini akan berhubungan dengan juga ginjalnya, ureternya, kandung kemihnya, dan uretra, ya. Nah, karena gejalanya seperti itu. Dia menyumbat aliran urin, sehingga aliran urin itu menjadi tidak normal. Nah, obat-obat yang dapat menyebabkan obstruktif nefropati apa? Yang pertama di sini adalah asiklovir. Ya, jadi secara klinis dapat asiklovir, obat dan obat-obat lainnya itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan obstruktif nefropati. Ya, ada sulfonamid, ada indinavir. Ya, kita tahu kalau vir ini kan golongan antivirus ya. Kemudian fosfokarnet, nah metotrexat. Nah, ada juga yang eh, menyebabkan nefrolithiasis. Ini adalah obat-obatannya adalah sulfonamid, kemudian triamteren, indinavir, ya. Kemudian juga ada
obat yang dapat merusak nefrokalsinosis, ya, dapat menyebabkan nefrokalsinosis, yaitu adalah sodium fosfat, ya, sodium fosfat ini elektrolit. Kalau digunakan secara berlebihan itu dapat menyebabkan nefrokalsinosis. Kemudian ada juga obat-obatan yang dapat menyebabkan kerusakan pada glomerula. Adanya kerusakan pada glomerula. Nah, maksudnya gimana? Jadi ada obat-obatan yang dapat mempengaruhi glomerulus ginjal. Kita tahu glomerulus ini adalah penyaring ya, filtrasinya gitu, filtrator ya di dalam ginjal tersebut. Dia yang menyaring. Gitu. Tapi ternyata ada obat-obatan yang dapat merusak tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah gold, emas, kemudian litium. Jadi ya kalau misalnya kita mengkonsumsi emas, ya kalau eh, kalau kita orang biasa mungkin nggak akan mengkonsumsi emas ya, mungkin kita akan menabung emas gitu. Tapi ada beberapa orang yang juga akan ada ya makanan-makanan yang mengandung emas gitu. Ternyata emas pun juga dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, terutama pada glomerulus. Kemudian litium yang biasanya itu ada di baterai ya, ada di baterai, di elektronik gitu. Ketika kita keracunan litium pun juga kerusakan yang terjadi itu di pada glomerulus. Kemudian ada golongan NSAID, ya anti nyeri. Kemudian ada siklogenase 2 inhibitor. Kemudian ada pamidronat. Ya, nah obat-obat tersebut akan merusak jaringan glomerulus. Kalau misalnya terjadi kerusakan pada glomerulus, kita bisa gejala klinisnya dapat berupa proteinuria, hematuria, gitu ya, dan penurunan fungsi ginjal lainnya. Kalau kita ingat lagi, glomerulus itu punya jaringan ya, punya jaringan seperti endotelium, membran basal, kemudian podosit atau sel epitel yang ada di glomerulus. Nah, ketika terjadi kerusakan pada glomerulus, bagian yang saya sebutkan tadi itu juga akan rusak gitu. Ya, akan rusak. Makanya terjadilah uh, gejala klinis yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada uh, yang selanjutnya, ada obat-obatan yang dapat menyebabkan tubulointestinal disease. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya di sini adalah obat-obat tersebut akan menyerang atau akan merusak atau akan mempengaruhi bagian tubulus dan jaringan interstisialnya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari anatomi ginjal, tubulus maupun interstisial ini kan ada menghubungkan gitu ya, aliran, uh, rute lah penghubung antara glomerulus dengan sistem pengumpulan urin di kandung kemih ya. Nah, kalau terjadinya kerusakan di situ, tentunya akan menyebabkan keradangan dan kerusakan pada bagian tubulus dan jaringan interstisialnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian ingatan kalian kalau kita lihat ya, kalau kita ingat bahwa tubulus ginjal itu kan untuk menyaring dan reabsorpsi kembali ya elektrolit-elektrolit yang masih terpakai, yang masih berguna, nutrisi-nutrisi yang masih berguna, kemudian air.
kemudian memilah gitu ya produk limbah yang harus dibuang. Nah, itu ada di proksimal dan distal. Gitu. Nah, kalau jaringan interstisial pun eh, yang jaringan yang mengelilingi tubulus ginjal, yang dimana di situ terdiri atas kolagen, atas sel-sel fibroblast, kemudian pembuluh-pembuluh darah ya yang membantu atas fungsi tubulus gitu dan pertukaran cairan dan nutrisi. Kalau ini rusak, ya rusaknya bagaimana ditandai dengan jaringan endotelial yang radang, mengalami peradangan dan mengalami peningkatan jaringan parut. Nah, ketika jaringan interstisial ini mengalami peningkatan jaringan parut, dia akan mengalami penebalan, gitu ya, dan akan mengalami kerusakan struktural. Sehingga pun akhirnya pun juga akan mengganggu apa? Akan mengganggu aliran tadi, mengganggu aliran, kemudian eh, mengganggu filtrasi tadi juga. Ya. Nah, obatnya apa saja? Obatnya yaitu penisilin, ya, kebanyakan dari obat-obatan antibiotik ya, ciprofloxacin, kemudian ada bagian dari NSAID, kemudian ada PPI, proton pump inhibitor, ada loop diuretik, ya. Kemudian ada obat-obatan yang menyebabkan kerusakan pada intestinal yang kronik. Contohnya apa? Contohnya adalah obat siklosporin, ada litium, ada aristolic acid, ada beberapa obat NSAID juga, kombinasi dengan penasentin, aspirin, kemudian kafein, gitu ya. Nah, itu juga dapat menyebabkan kerusakan, terutama pada palpitannya. Kemudian juga dapat ada obat-obatan yang dapat menyebabkan kerusakan renal, fakultis, ya. Kemudian ada trombosis dan kolesterol emboli. Nah, ini mempengaruhi apa? Maksudnya mempengaruhi pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang masuk maupun yang keluar ya, baik itu yang vena atau arteri atau kapiler yang ada di ginjal. Biasanya obat-obatan yang mempengaruhi yaitu adalah hidralazin, kemudian propiliurasil, kemudian ada metamfetamin, kemudian ada siklosporin, dan ada lihuman, ya, itu dapat menyebabkan uh, baik itu vaskulitis, trombolitis maupun emboli kolesterol. Kemudian dilanjutkan dengan ada juga yang dapat mengalami kerusakan pada sel epithel, ya, di tubuh luar sel epitelnya, itu obat-obatan yang aminoglicoksida, kemudian paparan radiografi, kemudian ada obat cisplatin, karboplatin, kemudian ada amforektin, kemudian siklosporin, adefovir, sidofovir, tenofovir, kemudian pentamidin, gitu ya, foscarnet, zoledronat, manitol, dextran, dan juga imunoglobulin juga dapat menyebabkan kerusakan pada tubular epitelial. Dan juga ada beberapa obat yang dapat menyebabkan hemodinamik kidney injury, kerusakan pada eh, merusak aliran eh, darah ya pada ginjal. Contohnya yaitu adalah angiotensin, ACE inhibitor gitu ya. Kemudian angiotensin reseptor inhibitor, reseptor blocker, ya, yang kita tahu ini adalah obat-obat
hipertensi ya. Kemudian NSAID juga beberapa obat NSAID. Kemudian ada siklosporin, tacrolimus, ya, dan eh, obat hormon dapat menyebabkan kerusakan pada eh, bagian hemodinamiknya. Nah, untuk mencegah terjadinya AKI maupun LIKI, tentunya eh, ada cara yang terbaik. Yang pertama adalah renoprotective tentunya, gitu ya. Renoprotective ini maksudnya gimana? Maksudnya di sini adalah ketika pasien tersebut harus mengkonsumsi obat-obat yang bersifat nefrotoksik, maka harus dibarengi juga dengan obat yang dapat mengintervensi efek nefrotoksiknya, gitu ya. Nah, itu pencegahannya. Kalau memang benar-benar pasien tersebut harus membutuhkan obat yang memiliki sifat nefrotoksisitasnya tinggi. Nah, bisa juga, nah itu yang pertama. Kemudian bisa juga diturunkan dosis. Ya, ketika misalnya sudah terdiagnosa dan sudah diketahui bahwa pasien ini memiliki gejala AKI, gitu ya, dengan eh, yang disebabkan oleh obat tertentu, kita bisa menurunkan dulu dosisnya, ya, menurunkan dosisnya, maupun menurunkan frekuensinya, sehingga apa? Sehingga menurunkan terjadinya nefrotoksisitas ini, menurunkan gejalanya. Kita bisa nggak ini di stop, gitu ya? Untuk pencegahannya nih di stop aja nih obatnya, atau diganti. Bisa, boleh ya. Kalau penanganan seperti itu, kita akan coba mengganti. Tapi ketika obat tersebut dengan golongan yang sama juga, kemungkinan besar pun juga sama, sifatnya nefrotoksik, gitu. Sehingga akan terjadi percuma kalau misalnya kita akan mengganti obat, karena kelas farmakologinya sama. Kalau misalnya ada penyakit yang punya kelas farmakologinya yang berbeda, gitu ya, mekanisme kerjanya sama. Nah, itu boleh kita mengganti yang lebih aman. Tapi kalau misalnya obat-obat tersebut yang memang benar harus kita gunakan, pasien itu memang harus menggunakannya, mau nggak mau kita hanya melakukan pengurangan dosis dan penurunan frekuensi. Serta apa? Serta monitoring tuh kerjanya ginjalnya bagaimana. Monitoringnya bagaimana? Ya, monitoringnya kita bisa menghandle eksogen-eksogen lainnya, gitu. Jangan sampai selain obat, ya, zat-zat asing atau makanan-makanan atau minuman-minuman yang dikonsumsi itu juga akan mempengaruhi atau ada sifat nefrotoksisitasnya, gitu ya. Nah, jadi itu strateginya, ya. Strategi secara umum bagaimana sih kita pasien ini eh, bebas dari nefrotoksik. Simpelnya adalah oke, stop minum obat, tapi kan nggak bisa, ya, sekali lagi, tapi nggak bisa kita bilang stop minum obat, nggak bisa ketika pasiennya memang benar-benar perlu memerlukan itu. Dan kita tahu lagi kembali ke logika yang awal, semua obat rata-rata sifatnya adalah nefrotoksik, ya, akan mempengaruhi ginjal tersebut. Jadi strateginya adalah tentu, ya, tentu akan mengurangi dulu zat-zat atau racun-racun eksogen maupun endogen dengan cara adalah mengendalikan pola makan, melakukan diet, gitu ya. Kemudian hidrasi dijaga, ya, jangan sampai pasiennya dehidrasi, jangan sampai uh, pasiennya kekurangan cairan tubuh. Kemudian dikontrol juga obatnya yang mempunyai sifat nefrotoksisitas ini, kurangi dosisnya, gitu ya. Kemudian frekuensinya dan lain-lain. Memang pertimbangannya banyak sekali. Ya, pertimbangannya banyak, tapi nggak semudah yang tadi. Oke, men-stop. Enggak. Ya, nah itu.
Nah, ini patofisiologi mekanisme dari penyakit-penyakit yang kita sebutkan di tabel tadi ya. Jadi gejala klinis utamanya tadi yang saya bilang, masih kedengaran suara saya? Slide saya masih terlihat? Masih Ibu, dengerin Masih Bu. ya? Oh iya, soalnya di sini eh, cuacanya nggak mendukung, jadi kadang internetnya jelek. Oke, seperti yang saya bilang tadi, aki maupun diki tadi ya, aki yang disebabkan oleh obatan, itu akan mengalami gejala klinis berupa penurunan GFR, kemudian dibarengi dengan peningkatan serum kreatinin dan peningkatan GUN, ya, urea di dalam darah. Dan juga seringkali gejala klinisnya yang berupa hipoalbuminemia, kekurangan albumin di dalam darah. Ya. Nah, jika terjadi hipoalbuminemia, maka konsentrasi obat di dalam darah akan meningkat. Gitu ya, yang sirkulasi bebas dalam obat bebas dalam darah ya, kita kalau pakai, kalian sudah harus paham dan hatam kalau misalnya mendengar penjelasan tentang konsentrasi obat bebas dalam darah ya, semakin meningkat. Ketika konsentrasi obat bebas dalam darah meningkat, tentunya akan meningkatkan juga resiko terjadinya toksisitas ya, resiko terjadinya toksisitas akan lebih akan memparah ya, tentunya akan memparah. Kita mungkin sudah belajar juga tentang pasien pemiliki penyakit ginjal dan lain-lain ya, yang bagian tentang farmakokinetik ya. Nah, itu kalian sudah bisa, kalau kalian paham akan hal itu, tentu ketika terjadinya kerusakan pada ginjal atau terjadinya aki yang disebabkan oleh obat, hampir sama sudah seperti itu. Jadi hampir sama dengan gangguan ginjal pada umumnya. Tadi kebanyakan ternyata kalau kita lihat dari tabel, antibiotik itu juga salah satu yang terbanyak. Ya. Dan antibiotik, kita tahu antibiotik pun juga banyak kita konsumsi. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya, akan selalu menggunakan antibiotik. Nah, antibiotik yang dapat mempengaruhi atau dikaitkan dengan AKI ini, yaitu adalah vancomycin, kemudian golongan aminoglukosida, atau amfloreticin, terisin, gitu ya. Ada juga obat-obatan yang sering kita minum seperti penisilin, safalosporin, golongan quinolon, toponamid, ribavisin. Ternyata juga akan mempengaruhi, uh, akan menyebabkan AKI, gitu ya, akan mempengaruhi ginjal, menyebabkan AKI dan lain-lain. Nah, obat-obat antibiotik ini kan nggak bisa ya kita stop, gitu ya, nggak bisa kita kita ganti, gitu, karena memang antibiotik beda-beda uh, penggunaannya sesuai dengan bakterinya. Nah, itu tadi tindakannya pun juga akan berbeda. Nah, kemudian ada agen kemoterapi tadi ya, agen kemoterapi seperti cisplatin, carboplatin, isofamid. Nah, ini agen kemoterapi ini kan kita nggak bisa stop, nggak boleh kita stop, gitu ya. Tapi ternyata dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, ya, kerusakan pada ginjal.
Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu adalah tentunya akan kita mainkan sebagai farmasis, kita akan memainkan dosis, ya, dosis. Kita akan memainkan dosis tersebut. Makanya di sini kalau misalnya pasien cancer, saya nggak tahu kalian akan diajarkan perhitungan dosis untuk obat kemo atau tidak. Tapi kalau misalnya bicara tentang pasien cancer yang harus kemoterapi, itu pendosisannya itu harus dihitung secara cermat, gitu ya. Karena apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat nefrotoksisitasnya untuk obat tersebut, gitu. Nah, secara eh, mekanisme kerja cisplatin, karboplatin itu diakumulasi di tubulus proksimal, di satu bulus proksimal. Alhamdulillah. Nah, ketika diakumulasi di sana tentu akan menyebabkan terjadinya beresiko tinggi terhadap atau terjadinya nekrosis maupun apoptosis. Nah, untuk mengurangi juga kerusakan yang disebabkan oleh cisplatin, biasanya juga diberikan pemberian cairan, ya, pemberian cairan yang intensif dan juga penurunan dosis. Jadi bukan penurunan dosis tapi penetapan dosis sesuai dengan kondisi tubuh pasien, kondisi luas permukaan pasien dan lain-lain. Gitu ya, terutama yang tadi dengan kondisi permukaan tubuh, volume distribusinya, kemudian dilihat juga dari kondisi apakah ginjal pasien tersebut itu eh, normal atau tidak normal, gitu ya. Nah, sehingga selalu dilakukan perhitungan dosis. Jadi berbeda nih. Kalau kalau obat yang biasa dengan obat kemoterapi, ya. Jadi masing-masing pasien memiliki dosis yang berbeda-beda juga. Kemudian ada toksikan lainnya. Toksikan lainnya di sini bukan yang obat yang diminum, tapi yang terhirup, gitu. Ini yang terhirup. Contohnya apa? Contohnya misalnya etilen glikol. Ya, etilen glikol. Kalau kita etilen glikol udah sering gitu ya kita dengar ya, apalagi masuk lab kimia, sampai lab farmaseutik, ya kita mainnya etilen glikol. Ternyata ketika kita selalu terhirup paparan etilen glikol, kita juga dapat menyebabkan kerusakan pada tubulus, gitu ya. Jadi hati-hati aja kalau misalnya kalian pada saat di laboratorium uh, menggunakan etilen glikol, gitu ya. Jadi untuk meminimalisir paparan etilen glikol sebaiknya menggunakan masker. Tapi ini intensitas yang tinggi ya, ya yang selalu terhirup dan lain-lain. Nah, kemudian selain etilen glikol juga ada dietilen glikol. Nah, biasanya ini kalau misalnya kita kerja-kerjanya di industri dan lain-lain, nah, para pekerja di industri tersebut sangat sering terpapar di etilen glikol. Nah, ini dapat juga menyebabkan kerusakan obstruktif tubulusnya. Kemudian ada juga yang metabolit lainnya, ya, berupa dihidroksitositaldehid, gitu ya, atau disebut dengan HEAA, itu juga menyebabkan kerusakan pada tubulus. Mekanisme umum yang menyebabkan nefrotisitas ini, pertama tentunya ada perubahan hemodinamik dari glomerulus, kemudian ada toksisitas sel tubularnya, mengalami peradangan, mengalami nefropati kristal,
kemudian ada rhabdomyolysis, dan ada mikroangiopati trombolit. Dan penyakit-penyakit yang tadi yang sudah sebutkan di tabel tadi ya, saya jelaskan di tadi, itu adalah menyebabkan mekanisme kerusakan atas nefrotoksisitas. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Kalau misalnya kita bahas tentang tadi perubahan hemodinamik, nah laju filtrasi ini yang akan merusak, dia akan rusak tadi, yang akan menurun filtrasi di glomerulusnya. Yang kita tahu bahwa normalnya 120 ml per menit, ketika ada terjadi kerusakan atau perubahan atas hemodinamik glomerulus, GFR ini akan menurun. Nah, obat-obatnya apa? Ya, obat-obatnya di sini akan ya seperti obat NSAID, gitu ya. Kemudian obat-obatan hipertensi seperti ACE inhibitor, ARB, dia dapat menyebabkan atau akan mempengaruhi hemodinamik dan glomerulus tersebut. Hmm. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, nanti silahkan dibaca ya. Nanti khusus untuk PPT ini saya akan berikan ke kalian, silahkan kalian baca. Ini peradangan. Nah, oke, nanti kalian akan baca sendiri. Nah, untuk ini ya, untuk figur yang ini itu kita bisa lihat juga. Jadi aki ini bisa eh, terjadi di prarenal gitu ya, bagian organ eh, pra, dia bagian prarenal gitu ya. Kemudian ada intrinsik, ada di dalam renalnya. Kemudian ada postrenal. Postrenal itu yang seperti kandung kemih, kemudian uretra di bagian situ. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Oke. Untuk hari ini saya hanya sampai jam setengah 9 saya, karena saya ada kegiatan lagi setelah ini. Jadi saya harapkan kalian belajar mandiri, kemudian farmakoterapi handbook, kalian bisa membedah farmakoterapi handbook karena ada tabel-tabel eh, obat di sana ya. Di appendix, kalau di saya farmakoterapi handbook yang ke-11 itu ada di halaman 1017. Kalau kalian punya yang edisi 12, silahkan dibuka. Di sini hampir sama juga yang saya tampilkan di slide ya. Jadi silahkan uh, dibaca, kemudian dilihat di sini, dan dilihat lagi obatnya masing-masing. Kalian punya DIH kan ya? Kalau punya DIH, mudah sekali kalian bedah lagi. Misalnya contoh, misalnya mau lihat eh, pen ya, pentamidin misalnya. Kalian tinggal buka DIH, fokus ke pentamidin, kemudian kalian lihat di situ eh ininya. Ada yang ditanyakan? Saya akan share di sini PPT saya sebentar. Silahkan kalian download di chat ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Slide masih dalam proses. Setelah silakan dicek, silakan di-download untuk slide ya. Saya hanya ini yang saya akan share. Jadi ada beberapa kondisi misalnya seperti ini. Contohnya saya akan share ke kalian untuk bisa belajar mandiri dan membaca slide saya. Kemudian saya ingatkan juga silahkan di absen di start. Oke, sudah ada ya di chat ya? Ada Sudah, atau Ibu. tidak? Ada ya? Sudah. Ibu. Oke, ya. Sudah, Ibu. Oke, ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini saya cukupkan saja. Mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa maksimal karena jam sebentar lagi sini harusnya jam 8:30 seharusnya saya ada meeting lagi. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Terima kasih, Ibu.